Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Danang Kuswanto. Di sini saya lagi ada kedatangan tamu nih. Kali ini saya tidak menyeduh, kali ini saya tidak bikin kopi, tidak bikin minuman, tapi di sini saya mendatangkan bintang tamu kita ya cakap-cakap lah gitu ya kan. Karena kenapa saya memanggil bintang tamu kita ini? Karena bintang tamu kita ini adalah bintang tamu yang spesial. Oke, ini dia. Boleh diperkenalkan namanya, Pak? Nama saya Anwar Irawadi. Saya adalah kepala sekolah SMP swasta Muhammadiyah 51 Sidikalang, dan alamat sekolah kami ada di Jalan Pahlawan, Simpang Gardu, Panji Sibura-Bura, di Kalang, Kabupaten Dairi. Oke, itu dia. Nah, kenapa saya memanggil bintang tamu kita saat ini untuk datang ke studio kita gitu? Sebenarnya ini ada percakapan yang agak berbeda lah, karena dari sekolah SMP Muhammadiyah ini dia kemarin habis mengikuti acara pesta jua-jua dan dinobatkan sebagai juara satu ya kemarinnya, juara satu untuk kirap ya. Iya. Kirap, dan itu bisa dikategorikan masuk 10 besar ya semua ya gitu. Iya, sebenarnya Mas begini. SMP swasta Muhammadiyah itu masuk dalam kategori 10 terbaik. Iya. Cuman saya juga kemarin bertanya sama juri, ini kenapa SMP Muhammadiyah yang dipanggil duluan gitu dalam urutan-urutan iya. itu. Mungkin ya saya rasa itu merupakan suatu kebanggaan buat saya dan agak-agak surprise karena ketika pengumuman juara kategori sekolah untuk 10 kategori terbaik, SMP Muhammadiyah 51 Sidikalang itu disebut pertama gitu loh. Jadi aku mikirnya emang SMP Muhammadiyah begitu bagusnya kalau dipanggil yang pertama. Iya. Tapi ngomong-ngomong kemarin juara satu nih di acara pesta jua di kirap ya, di tingkat sekolah ya, di kategori tingkat sekolah ya. Katanya nih cuman mengandalkan bahan-bahan bekas ya gitu. Benar, iya. Memang itu konsepnya itu gimana? Spontanitas. Itu dia spontanitas karena memang kita memiliki banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Jadi SMP swasta Muhammadiyah itu belum memiliki yang namanya drum band ataupun itu alat-alat musik yang memadai lah gitu ya. Jadi saya selaku kepala sekolah untuk saat ini memang lagi mengusahakan drum band. Iya. Artinya itu menunjang ekstrakurikuler dan juga menunjang hal-hal lain di bidang seni. Namun untuk sampai saat ini SMP swasta Muhammadiyah belum memiliki fasilitas tersebut. Jadi secara spontan karena ini adalah gawe Pemkab Dairi untuk mengadakan pesta jua sekaligus merayakan hari jadi Kabupaten Dairi. Ya apa yang kita punya itu kita buat. Artinya apa sih yang bisa dibuat musik gitu loh, untuk mengiringi kita nanti ketika pawai ataupun kirap. Jadi berpikir dari latar belakang itu, maka terciptalah satu pemikiran, ya gimana kalau kita buat musiknya dari alat-alat yang ada di sekolah gitu. Jadi bahan-bahan yang kami dapat itu Mas betul-betul memang dari tempat sampah gitu. Iya. Jadi itu bak-bak sampah, tong cat itu kami buat bak sampah yang sehari-harinya digunakan anak-anak untuk menempati tempat sampah gitu. Oh iya, benar sekali. Sampahnya kami letakin di tempat pembuangan akhir TPA. Iya, benar. Itu kami cuci isinya, dalamnya. Terus kami coba untuk menggunakan itu sebagai alat. Oh, begitu. Tapi boleh tahu nih, kira-kira habis berapa sih dananya untuk membuat, kok bisa jadi juara gitu loh. Iya. Ini yang buat orang penasaran, karena kan menggunakan bahan bekas nih. Terus aku lihat itu di videonya ya, itu ada pakai apa ya, seragamnya itu dipakai daun-daunan ya. Iya. Nah itu gimana itu ceritanya, kok bisa seperti itu nih? Jadi aku juga mengucapkan yang pertama syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
atas berkahnya lah ini semua itu awalnya. Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada kru-kru, sahabat-sahabat saya, guru Iya benar. yang ada di SMP Muhammadiyah yang memiliki ide-ide cemerlang. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, dengan keterbatasan, Iya. baik itu keterbatasan fasilitas dan juga yang memang mendasari itu adalah dana. Dana Ya, juga. dana kita itu memang sama sekali kita nggak punya kas gitu. Iya. Yang mana SMP swasta Muhammadiyah itu adalah salah satu SMP swasta itu yang uang sekolahnya juga dibilang minim lah, ya. Namun dibilang minim juga kita selalu melakukan yang terbaik untuk Iya, anak-anak, gitu. Jadi dengan dasar kita tidak memiliki dana, fasilitas yang memadai, maka ketika kami rapat, kami rumuskan, Iya. kita memiliki konsep seperti itu tadi. Konsepnya adalah mengubah sampah menjadi rupiah. Itu dia Mas. Jadi dengan konsep itu kita mulai bekerja itu Mas. Mulai bekerja untuk pertama konsepnya, idenya bagaimana nih? Ya Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Deli itu membuat temanya itu kan bernuansa pak gitu ya. Kemudian di kirap itu harus ada passion karnavalnya, kemudian harus ada iring-iringannya yang menunjukkan suatu suasana yang gimana lah supaya bagus gitu. Karena nanti di depan Bupati juga ada dikasih waktu 2 menit untuk performance gitu ya. Jadi dari ide-ide yang sederhana itu maka terciptalah itu Mas. Karena di daerah ini kan ada hasil pertaniannya kan ada kopi, ada coklat juga ada, kemudian ada pinang. Jadi kemudian itu kemarin ada 4 kami buat itu ya, coklat, kopi, pinang, sama satu lagi apa lupa saya. Ada 4 kostum yang kami pakai. Yang dipakai anak-anak untuk passion karnavalnya. Jadi ya itu bagiin masing-masing guru itu mengambil andil. Gitu. Aku buat kostum ini nih, aku buat kostum ini. Jadi terbagi-bagi. Terbagi-bagi. Nah di bagian seninya itu tadi bak-bak sampah itu, kemudian alat pukulnya juga, sticknya itu kita buat dari bekas-bekas di situ semua Mas. Yang ada di perkara sekolah itu bekas semua yang ada di situ, nggak ada sama sekali kita membeli. Sama sekali nggak ada membeli. Nggak ada Mas kita Berarti beli. sepeser pun nggak keluar modal ya. Nggak ada. Tapi itu ada ini apa tuh namanya? Boneka ya? Iya, boneka. Kayak badut itu. Boneka joget itu inspirasinya sih. Kok bisa lah terpikir? Awalnya sih nengok YouTube ya. Nengok YouTube. Terus selama ada kirap, selama acara tahunan yang dilaksanakan atau gawenya Pemkab Dairi ini, nggak ada kontingen ataupun masyarakat yang membuat seperti itu gitu loh ya. Jadi aku terpikir gimana kalau boneka joget ya, kayaknya buat lucu-lucuan aja gitu kan supaya masyarakat itu tertawa, terhibur terhibur. Terlebih-lebih ini kan acaranya acara yang gimana lah ya untuk menghibur rakyat seperti itu. Jadi idenya muncul dari situ, awalnya nonton YouTube, terus kita buat maka jadilah seperti itu Mas. Dan alhamdulillah ternyata boneka joget itu menjadi salah satu pusat perhatian, daya tarik masyarakat dari masyarakat saat itu. Itu Mas. Jadi kedepannya nih program dari Sekolah Muhammadiyah apa nih yang mau dikerjakan nih? Ya. Aku dengar sih katanya ada mau membuat sebuah apa ya itu namanya, semacam pelatihan gitu ya untuk siswanya, ibaratnya supaya mereka lebih terampil membuat sesuatu produk mungkin ya gitu. Jadi di sini Mas, SMP Swasta Muhammadiyah 51 Sidikalang itu memang sekarang sedang mengadopsi yang namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini kita memberikan suatu ruang yang begitu luas kepada guru yang harus melihat apa sih kemampuan anak-anak didik sekarang gitu loh ya. Apa sih yang dimau anak didik sekarang? Mulai dari teknik belajar, gaya belajar, dan juga memasukkan konsep-konsep ekstrakurikuler ke dalam belajar itu. Jadi dari situ kita terpikir Mas,
untuk membuat semua yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Iya, Apa iya. yang disukai mereka, apa kegemaran mereka. Contohnya seperti kemarin kita ajak untuk perkusi kan dari Perkusi. tong chat itu. Iya, benar. Mereka sangat tertarik sekali, Mas. Sangat tertarik sekali untuk itu. Jadi untuk ke depan program yang paling pertama adalah kita buat ekstrakurikuler untuk perkusi dari bahan bekas semua, Mas. Oke. Dari bahan bekas semua kita akan kita kemas sedemikian rupa sehingga nanti itu jadi kelas ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, kita juga akan nambahin kelas-kelas yang lain. Yang selama ini kan ada kelas ekstrakurikuler itu untuk pencak silat, kemudian ada marawis. Iya. Marawis kita alhamdulillah Mas sudah dikenal di masyarakat. Udah sering dipakai di pesta-pesta. Udah sering dipanggil-panggil gitu ya, Bahkan Pak? kemarin waktu kedatangan siapa nih? Rajeksa, wali kota Medan. Iya. Wali kota ya, Pak Rajeksa. Iya. Marawis kita juga diundang gitu loh, untuk memberikan hiburan. Jadi alhamdulillah. Kemudian selain dua ekstra itu juga ada ekstra pramuka. Banyak ya. Kemudian banyak ekstra-ekstra yang lain untuk hafalan Quran juga ada. Oke. Gitu. Nah, untuk yang ke depan ini Mas, sepertinya aku mau gunakan tempat Mas inilah. Pedang Coffee untuk saya ingin mengajari ya. Ini kayaknya prospek ke depannya ini kayak kafe-kafe, tempat-tempat nongkrong anak-anak muda. Yang lagi tren saat ini ya. Tren saat ini, ya ini sebuah prospek ke depan bagaimana anak-anak bangsa ini yang generasi penerus bisa nanti seperti Mas ini Danang Kuswanto menjadi seorang pengusaha muda hanya buka kedai kopi gitu ya kan. Iya. Jadi aku rencana nanti Mas pingin buat buka kelas extra schooling barista gitu ya. Jadi Mas Danang nanti saya minta tolong anak-anak kita diajari bagaimana untuk meracik kopi yang enak gitu ya, sehingga nanti mereka punya ide-ide yang lebih brilian lagi ke depannya, sehingga mereka bisa hidup lebih baik dan lebih sukses lagi ke depannya. Itu dia Mas. Tapi gini, Bapak ini kan adalah seorang kepala sekolah di SMP Muhammadiyah. Iya benar. Tapi Bapak ini juga seorang pimpinan daerah dari organisasi Puja Kusuma gitu nih. Benar. Nah, boleh dijelasin nggak? Ini kan ada produk nih, ini kan UMKM-nya dari para PD Puja Kusuma nih. Iya. Bisa dijelasin nih mengenai produk ini apa tujuannya nih? Ini di komen jadinya ya, kepala sekolah dengan ketua. Jadi mumpung lagi bisa dipanggil ya kan, mumpung lagi bisa dipanggil datang ke studio ya kan. Jadi harus saya tuntaskan sekalian lah. Gitu di-explore ya kan? Semua ya. Di-explore dulu. Mengenai Puja Kusuma Kabupaten Dairi, kebetulan saya juga kemarin terpilih menjadi ketua pimpinan daerah Perkumpulan Keluarga Besar Puja Kusuma Kabupaten Dairi yang baru-baru saja terpilih. Dan untuk Puja Kusuma sendiri juga sama ya Mas ya, saya juga suka yang namanya program dan saya juga orangnya suka kompetitif. Iya. Ya, saya orangnya yang kompetitif, yang suka berlomba ya gitu ya, berkompetisi, dan itu menjadi dasar saya Mas. Sehingga untuk Puja Kusumanya sendiri juga saya ingin membangun warga masyarakat Jawa Kabupaten Dairi itu lebih baik ya. Karena kita punya jargon itu guyup-guyup makmur Mas. Artinya kumpul-kumpul tapi makmur. Adanya orang kumpul-kumpul ya mangan tak mangan kumpul gimana gitu ya. Iya. Jadi ya dengan dasar itu maka saya menciptakan suatu program yaitu tadi ini Mas UMKM. Iya, usaha mikro kecil menengah ini kayaknya ini bisa membantu masyarakat Jawa untuk menghasilkan sebuah produk yang tentunya nanti bisa mendatangkan cuan. Oke. Gitu. Jadi salah satu contoh kita juga sudah kemarin buat pelatihan bagaimana mengemas, bagaimana memasak, bagaimana dia menjadi produk yang bisa dijual di masyarakat dan masyarakat itu menikmati dengan baik. Oke, siap. Itu dia. Oke, kira-kira inilah obrolan kita ya, obrolan singkat ya. Singkat tapi padat. Iya. Kalau kurang padat nanti kita tambah lagi di pertemuan selanjutnya gitu loh. Karena Bapak ini tadi aku paksa ke sini, jadi nggak ada konsep, nggak terkonsep nih. Bahan ini untuk menceritakan ini nggak terkonsep nih. Ketemu di jalan ya kan. Jadi, ayo kita podcast.
ini ada yang menarik nih gitu. Jadi ya buat para penonton semua nih yang ada di manapun Anda berada, jangan lupa terus ikutin channel saya dan di-share ke teman-teman yang lain gitu. Nanti kita juga kira-kira ada lagi nggak nih yang mau disampaikan? Saya sebenarnya juga ingin ada menyampaikan tentang sekolah ya. Ya, tentang sekolah tadi. Oke. Sepertinya bulan ini kami kejatuhan durian runtuh. bulan ini ya. Iya. Karena beberapa event yang kami ikuti kami selalu menang. Gitu. Iya benar. Yang pertama kirap itu kami mendapat 10 kategori terbaik. Iya. Kemarin juga ada festival tari kreasi. Kami juga mendapatkan juara di sana, Mas. Juara berapa? Iya, itu kemarin harapan 1 sebenarnya. Harapan 1. Wah. Tapi itu sangat luar biasa karena di festival itu saingannya sangat ketat sekali. Iya. Sangat ketat sekali persaingannya karena memang yang kita hadapin itu adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa di bagian tari. Jadi alhamdulillah dengan anak-anak SMP kami yang baru belajar 3 atau 4 hari, tapi bisa memenangkan ke situ sangat luar biasa. Kemudian juga event yang terakhir kami semalam itu di hari Minggu. Di hari Minggu. Hari Minggu kemarin itu ada kegiatannya di stadion, ada lomba tradisional ya, olahraga tradisional. Alhamdulillah kami juga masuk dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Deri, banyak sekali yang mendaftar. Kami juga juara, Mas. Juara lomba galah putri, juara 2, alhamdulillah. Jadi saya pikir ini adalah suatu bulan yang sangat luar biasa. Luar biasa untuk dia. Oke. Itu dia. Pokoknya berkarir terus, sukses terus buat sekolah SMP Muhammadiyah dan untuk Pujakusumanya juga, UMKM-nya terutama ya. Semoga semakin semakin bagus lah. Bagus dengan program-program yang mau dibuat gitu loh. Iya. Nah, kira-kira itulah diskusi kami ya kan. Jadi jika ada salah-salah kata kami yang tidak berkenan ya kami mohon maaf dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda pastinya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.